Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula, marilah kita kirimkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang budiman, tahajud berasal dari kata kerja tahajjada yang berarti tetap terjaga di malam hari atau berjaga malam. Salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau menjelang pagi atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat tahajud bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Meskipun tidak wajib, seruan salat sunat tahajud tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dalam sebuah riwayat hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang, salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan atau salat 5 waktu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tahajud. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Adapun tata cara untuk melaksanakan salat tahajud adalah salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Bahkan jika tidur tersebut hanya sebentar, pada intinya jika ingin melaksanakan salat tahajud harus tidur terlebih dahulu. Salat sunnah tahajud dapat dilaksanakan sebagaimana salat-salat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam. Sedangkan untuk jumlah rakaatnya itu tidak terbatas, tergantung kesanggupan diri kita dalam melaksanakannya. Yang membedakan dari salat sunnah yang lainnya hanyalah pada niatnya saja. Untuk niat salat sunat tahajud sendiri, berikut ini adalah saran dari kami sebagai niat salat tahajud. Usolli sunatan tahajudi ra'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sebagai tambahan, dianjurkan pada kita yang melaksanakan salat ini, hendaklah di sujud terakhir sebelum salam bacalah doa atau apa yang kita inginkan. Cukup baca dalam hati, kemudian nanti diulangi lagi setelah selesai salat. Lalu timbul pertanyaan, apa saja keistimewaan yang terkandung di dalam salat sunat tahajud? Dalam kehidupan sehari-hari, salat tahajud juga dapat membantu kita mengatasi masalah atau rintangan yang sedang kita hadapi, baik itu masalah kesehatan, pekerjaan, atau hubungan. Salat tahajud juga dapat memberikan kekuatan spiritual dan mental yang diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan dan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Manfaat pertama dari salat tahajud adalah dapat menenangkan hati. Cobalah renungkan bagaimana Allah membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Sedangkan manfaat yang kedua
adalah doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah tahajud adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat muslim, karena diyakini apapun doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, termasuk dengan urusan jodoh, rezeki, perlindungan, dan terlepas dari semua kesulitan yang sedang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu tersebut, seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah mengenai urusan duniawi dan akhirat, sudah pasti Allah akan memberikan kepadanya waktu itu pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ia mengerjakannya di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajab. Lalu manfaat yang ketiga adalah akan mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diketahui dalam surah Al-Isra bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salah satu manfaat salat tahajud, yaitu dapat meninggikan derajat umat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kamu akan mendapatkan tempat terpuji dan senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dan kesulitan. Hal ini juga dapat memberikan keselamatan di dalam kehidupan, baik itu di dunia maupun akhirat. Selain itu, di salah satu kisah diceritakan bahwa seorang muslim yang rajin melaksanakan sholat tahajud, rumahnya akan ditandai dengan cahaya oleh para malaikat dan wajahnya akan bersinar seperti rembulan, sehingga orang yang melihatnya akan menjadi segan dan hormat kepadanya. Sementara untuk waktu melaksanakan sholat tahajud yang paling dianjurkan adalah sepertiga malam terakhir yang dimulai pada pukul 01.00 dini hari hingga subuh. Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan tahajud pada sepertiga malam terakhir. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Muslim yang bertanya pada Abu Zar, pada waktu manakah yang lebih utama untuk kita mengerjakan salat malam? Abu Zar menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana engkau tanyakan kepadaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, perut malam yang masih tinggal adalah sepertiga malam yang terakhir. Sayang, sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku akan berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud merupakan salat sunnah, bukanlah salat wajib atau fardu. Namun jika kita melaksanakan salat tahajud tidak sesuai dengan aturannya, maka salat yang kita laksanakan tidak akan sah atau tidak dinilai sebagai salat sunnah tahajud. Terdapat dua kesalahan fatal saat melaksanakan salat tahajud yang membuat salat itu menjadi tidak sah. Kesalahan pertama adalah melaksanakan salat tahajud sebelum tidur. Di antara kita ada yang rajin mengerjakan salat sunnah di malam hari, bahkan ada juga yang melakukannya dari awal isya hingga subuh. Sebagian besar orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika kita melakukan salat malam tersebut sebelum tidur, maka itu tidak bisa disebut sebagai salat tahajud. Jadi intinya, syarat utama melakukan salat tahajud adalah harus tidur terlebih dahulu. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka tidak sah mengerjakan salat tahajud, atau hanya dianggap sebagai salat sunnah malam biasa. Dan kesalahan yang kedua adalah melaksanakan salat tahajud sebelum melakukan salat isya. Sebagian orang ada yang beranggapan kalau salat tahajud itu yang terpenting sudah tidur
dan sudah masuk waktu Isya. Jika kita sudah tidur dan sudah masuk waktu Isya, maka sah saja untuk melaksanakan sholat tahajud. Akan tetapi sholat Isya bermaksud di sini adalah dalam arti kerjakan dulu sholat yang wajibnya atau sholat Isyanya, baru kemudian kerjakan sholat sunnah tahajud. Sahabat beriman yang budiman, mereka yang rutin melaksanakan sholat tahajud akan merasakan berbagai manfaat yang luar biasa. Selain yang disebutkan di atas, tahajud juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud juga dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salat tahajud juga dapat membantu kita dalam mengatasi masalah psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa melaksanakan salat tahajud. Beliau mengajarkan kepada kita semua untuk mengerjakan salat tahajud sebagai salah satu cara dalam mendapatkan ridho Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat malam itu dilakukan dua-duanya, maka barang siapa tidak mampu mengerjakannya di sepertiga malam, maka cukuplah setengahnya. Dan barang siapa yang tidak mampu mengerjakan setengahnya, maka cukuplah sepertiganya. Oleh karena itu, marilah kita rajin mengerjakan sholat tahajud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjadi hambanya yang taat dan bisa menjalankan segala kewajiban sebagai umat muslim. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari, serta amal kebaikan yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.